warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, seperti yang sudah Ibu bicarakan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan maupun poster. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan menampilkan contoh iklan berikut ini. Berdasarkan yang terpampang di layar ini, bisakah kalian menentukan iklan ini disajikan dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Ayo, kok diam saja? Coba perwakilan, ayo angkat tangannya. Gak perlu malu-malu ya. Ya, silakan Alvin. Kan main rasanya. Betul sekali. Jadi, iklan yang ditampilkan di layar ini adalah iklan dalam bentuk video. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan iklan yang lain. Nah, kalau iklan ini disajikan dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Ya, ayo. Nah, ada yang angkat tangan, ini silakan. Betul sekali. Jadi, iklan ini disajikan dalam bentuk gambar. Lalu, Ibu akan menampilkan yang lain. Ini. Ada yang tahu iklan ini disajikan dalam bentuk apa? Ya, betul sekali. Iklan ini disajikan dalam bentuk baris ya. Betul apa yang dikatakan oleh teman kalian, Lina. Nah, setelah memperhatikan bentuk-bentuk iklan yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan iklan itu disajikan dalam bentuk apa saja? Ayo, ada yang mau jawab? Kalau ada yang mau jawab, nanti Ibu kasih poin ya. Oh ya, silakan Rina lagi mau jawab. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Rina. Oh ya, silakan Saras. Nah, jawaban dari teman-teman kalian ini sudah benar ya, bahwa iklan itu bisa disajikan dalam bentuk gambar, lalu video dan juga ya, iklan baris. Nah, singkatnya teks iklan itu bisa disajikan dalam bentuk elektronik atau cetak. Kalau iklan media cetak itu terdiri atas iklan baris dan juga iklan kolom. Sementara itu kalau iklan media elektronik itu biasanya disajikan dalam bentuk gambar dan juga suara yang biasanya kita lihat di televisi ataupun YouTube. Nah, iklan media elektronik ini juga bisa kita temui pada iklan yang ada di radio. Tetapi bedanya iklan di televisi, televisi dan juga iklan di radio ini berbeda. Kalau iklan di televisi ini kan mengandalkan gambar dan juga suara. Sedangkan kalau iklan di radio itu hanya mengandalkan suara saja. Berbeda dengan iklan yang bisa disajikan dalam bentuk cetak maupun elektronik, poster atau slogan ini hanya bisa disajikan dalam bentuk gambar saja anak-anak. Nah, seperti yang bisa kita lihat biasanya di pinggir-pinggir jalan atau yang tertempel di dinding di fasilitas-fasilitas umum. Nah, seperti yang poster Ibu sajikan berikut ini. Nah, di dalam poster ini bisa dilihat ya bahwa itu ada kalimat "Ayo kita cegah COVID-19". Nah, kalimat itulah yang disebut slogan. Jadi slogan ini bisa ada di dalam poster juga ya anak-anak. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya ya, jangan malu-malu. Nanti kalau malu bertanya sesat di jalan. Oke? Nah, ayo siapa yang mau bertanya? Ya, Retno mau bertanya? Ya, silakan Retno.
Oke, bagus sekali pertanyaannya, Retno. Perbedaan dari iklan baris dan juga iklan kolom. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ada yang ingin menawarkan diri untuk menjawab pertanyaan dari Retno? Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ya, Nanda mau jawab ya? Silakan Nanda. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Nanda? Ya, silakan Tina. Ya, jawaban dari teman kalian sudah bagus ya, sudah bagus. Tetapi ibu hanya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi ya, perbedaan dari iklan baris dan juga iklan kolom. Iklan baris dulu ya. Iklan baris ini adalah iklan yang menampilkan informasi atau penawaran tentang barang atau jasa yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, ciri-ciri dari iklan baris ini yaitu terdiri atas 2-3 baris, berisi informasi penting saja, singkat tetapi harus jelas dan bisa dipahami oleh pembaca. Lalu ciri yang kedua berupa kalimat-kalimat dan kalimat-kalimat pendek dan biasanya berupa singkatan-singkatan. Nah, ibu akan menampilkan contoh teks contoh iklan baris berikut ini. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa iklan baris ini berisi kalimat-kalimat pendek dan hanya berupa singkatan-singkatan saja. Lalu ciri yang lain yaitu dikelompokkan berdasarkan barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu iklan kolom akan ibu tampilkan ini ya. Nah, iklan kolom ini. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan bagian kolom dari surat kabar. Biasanya hanya mengambil beberapa tempat saja, tidak semua diambil untuk iklan kolom. Nah, ciri-ciri dari iklan kolom bisa dilihat ya di gambar ini, bahwa iklan kolom ini terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto dan juga ada kata-kata. Lalu yang kedua, ukurannya ini lebih besar dibandingkan iklan baris yang ibu tampilkan tadi ya, bisa dilihat. Lalu yang ketiga yaitu sama seperti iklan baris, iklan kolom ini juga berisi tentang penawaran, ajakan, bujukan untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang sedang ditawarkan. Gimana Retno? Apa sudah paham? Apa penjelasan ibu ada yang kurang dimengerti? Oke, lalu yang lain apa mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Nah, ibu akan menampilkan contoh dari teks iklan berikut ini. Nah, berdasarkan gambar yang gambar iklan yang ditampilkan di layar ini, ada yang tahu kaidah kebahasaan teks iklan itu apa saja? Ayo, kok diam semua? Kok diam lagi ini? Kenapa? Ayo, nggak apa-apa, jawab saja. Salah tidak apa-apa, ibu tidak akan menggigit. Oke? Ayo, ada yang jawab? Oke, Rina lagi. Iya, silakan Rina. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban Rina. Mungkin sebelahnya Rina siapa namanya? Ega. Oke, Ega silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Oke, jadi jawaban dari Ega dan Rina tadi sudah cukup bagus ya. Ibu hanya menambahkan sedikit saja. Nah, berdasarkan gambar yang terpampang di layar ini bisa diidentifikasi ya kaidah kebahasaan teks iklan ini apa saja. Nah, yang pertama yaitu teks iklan itu kaidah kebahasaannya itu berupa kalimat yang persuasif, mengajak atau membujuk. Bisa dilihat bahwa di poster bahwa persuasif atau mengajak itu bisa dibuktikan dengan kata
ayo, nikmatilah, marilah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan mudah diingat oleh pembaca. Biasanya iklan juga menggunakan slogan. Nah, seperti slogan ini ya. Jadi fungsi dari slogan di dalam iklan ini agar bisa mudah diingat oleh pembaca. Lalu slogan ini jadi slogan ini bisa menjadi bagian dari iklan juga. Nah, begitupun dengan poster dan juga slogan, kaidah kebahasaannya hampir sama seperti iklan ya. Jadi berupa kalimat persuasif, lalu kalimat yang sederhana dan mudah diingat oleh pembaca. Nah, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan dari Ibu kurang dimengerti? Silakan bertanya. Apa tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian sudah memahami mengenai materi ini ya, pola penyajian dan juga kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Jadi kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas ya. Oke, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Satu kelompok terdiri atas 5 sampai 6 siswa. Nanti kalian tugasnya yaitu mencari teks iklan, slogan maupun poster di buku paket ya. Di situ banyak sekali gambar teks iklan, poster atau slogan. Nah, itu gambar setelah kalian pilih itu ya, kalian identifikasi pola penyajian dan juga kaidah kebahasaannya. Lalu setelah itu kalian nanti setelah selesai mengerjakan tugasnya, nanti kalian maju ke kelas ya, per kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Ada yang kurang dimengerti? Ya, silahkan Alvin, mau tanya apa? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa kalian bisa mencari teks iklan, slogan atau poster di buku paket ya. Di situ banyak sekali buku paketnya ya. Di situ banyak teks iklan, slogan maupun poster. Bisa dipilih salah satu. Jadi jangan sampai ada yang sama ya untuk pemilihan teks iklan, slogan maupun poster. Setiap kelompok harus berbeda, tidak boleh sama ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk diskusi setiap kelompok tadi sudah cukup bagus. Ibu suka sekali. Tetap pertahankan untuk tugas kelompok berikutnya ya. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.